Benih jagung umumnya ditanam pada kedalaman 5–8 cm. Bila kelembapan tepat, pemunculan kecambah seragam dalam 4–5 hari setelah tanam. Semakin dalam lubang tanam semakin lama pemunculan kecambah ke atas permukaan tanah. Keseragaman perkecambahan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Perkecambahan tidak seragam jika daya tumbuh benih rendah. Tanaman yang terlambat tumbuh akan ternaungi dan gulma lebih bersaing dengan tanaman, akibatnya tanaman yang terlambat tumbuh tidak normal dan tongkolnya relatif lebih kecil dibanding tanaman yang tumbuh lebih awal dan seragam. Setelah perkecambahan, pertumbuhan jagung melewati beberapa fase berikut. Fase V3 sampai V5, jumlah daun yang terbuka sempurna 3–5. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 10–18 hari setelah berkecambah. Pada fase ini akar seminal sudah mulai berhenti tumbuh, akar nodul sudah mulai aktif, dan titik tumbuh di bawah permukaan tanah. Suhu tanah sangat mempengaruhi titik tumbuh. Suhu rendah akan memperlambat keluar daun, meningkatkan jumlah daun, dan menunda terbentuknya bunga jantan. Fase V6 sampai V10, jumlah daun terbuka sempurna 6–10. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 18–35 hari setelah berkecambah. Titik tumbuh sudah di atas permukaan tanah, perkembangan akar dan penyebarannya di tanah sangat cepat, dan pemanjangan batang meningkat dengan cepat. Pada fase ini bakal bunga jantan, tasel, dan perkembangan tongkol dimulai. Tanaman mulai menyerap horo dalam jumlah yang lebih banyak, karena itu pemupukan pada fase ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan horo bagi tanaman. Fase V1 sampai VAN, jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun terakhir 15–18. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 33–50 hari setelah berkecambah. Tanaman tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering meningkat dengan cepat pula. Kebutuhan horo dan air relatif sangat tinggi untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. Tanaman sangat sensitif terhadap cekaman kekeringan dan kekurangan horo. Pada fase ini, kekeringan dan kekurangan horo sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tongkol, dan bahkan akan menurunkan jumlah biji dalam satu tongkol karena mengecilnya tongkol, yang akibatnya menurunkan hasil. Kekeringan pada fase ini juga akan memperlambat munculnya bunga betina, silking. Fase tasseling atau VT, berbunga jantan. Fase tasseling biasanya berkisar antara 45–52 hari, ditandai oleh adanya cabang terakhir dari bunga jantan sebelum kemunculan bunga betina, silk atau rambut tongkol. Tahap VT dimulai 2–3 hari sebelum rambut tongkol muncul, di mana pada periode ini tinggi tanaman hampir mencapai maksimum dan mulai menyebarkan serbuk sari, polen. Pada fase ini dihasilkan biomas maksimum dari bagian vegetatif tanaman, yaitu sekitar 50% dari total bobot kering tanaman. Fase R1, silking. Tahap silking diawali oleh munculnya rambut dari dalam tongkol yang terbungkus kelobot, biasanya mulai 2–3 hari setelah tasseling. Umur sekitar 50–55 hari. Penyerbukan, polinasi, terjadi ketika serbuk sari yang dilepas oleh bunga jantan jatuh menyentuh permukaan rambut tongkol yang masih segar. Serbuk sari tersebut membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mencapai sel telur, ovule, di mana pembuahan, fertilization, akan berlangsung membentuk bakal biji. Rambut tongkol muncul dan siap diserbui selama 2–3 hari. Rambut tongkol tumbuh memanjang 2,5–3,8 cm per hari dan akan terus memanjang hingga diserbui. Fase R2, blister.
Fase R2 muncul sekitar 10-14 hari setelah silking. Umur sekitar 1-5 hari. Rambut tongkol sudah kering dan berwarna gelap. Ukuran tongkol, kelobot, dan janggel hampir sempurna. Biji sudah mulai nampak dan berwarna putih melepuh. Pati mulai diakumulasi ke endosperm. Kadar air biji sekitar 85% dan akan menurun terus sampai panen. Fase R3, masak susu. Fase ini terbentuk 18-22 hari setelah silking. Umur sekitar 70-75 hari. Pengisian biji semula dalam bentuk cairan bening, berubah seperti susu. Akumulasi pati podo setiap biji sangat cepat. Warna biji sudah mulai terlihat, bergantung podo warna biji setiap varietas, dan bagian sel podo endosperm sudah terbentuk lengkap. Kadar air biji dapat mencapai 80%. Fase R4, Fase R4 mulai terjadi 24-28 hari setelah silking. Umur 74-80 hari. Bagian dalam biji seperti pasta, belum mengeras. Separuh dari akumulasi bahan kering biji sudah terbentuk, dan kadar air biji menurun menjadi sekitar 70%. Fase R5, pengerasan biji. Fase R5 akan terbentuk 35-42 hari setelah silking. Umur 85-90 hari. Seluruh biji sudah terbentuk sempurna, embrio sudah masak, dan akumulasi bahan kering biji akan segera terhenti. Kadar air biji 5%. Fase R6, masak fisiologis. Tanaman jagung memasuki tahap masak fisiologis 5-15 hari setelah silking. Umur 105-115 hari. Pada tahap ini, biji-biji podo tongkol telah mencapai bobot kering maksimum. Lapisan pati yang keras podo biji telah berkembang dengan sempurna dan telah terbentuk pula lapisan absisi berwarna coklat atau kehitaman. Pembentukan lapisan hitam, black layer, berlangsung secara bertahap, dimulai dari biji podo bagian pangkal tongkol menuju ke bagian ujung tongkol. Pada tahap ini kadar air biji berkisar 30-35% dengan total bobot kering dan penyerapan NPK oleh tanaman mencapai masing-masing 100%. Pasca panen, 1. Pengupasan. Jagung dikupas podo saat masih menempel podo batang atau setelah pemetikan selesai. Pengupasan ini dilakukan untuk menjaga agar kadar air di dalam tongkol dapat diturunkan dan kelembapan di sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan biji atau mengakibatkan tumbuhnya jamur. 2. Pemipilan. Setelah jagung glondong didiamkan selama 3-4 hari, moko antara biji dan tongkol perlu dipisahkan. Pemipilan dapat menggunakan tangan atau alat pemipil jagung. 3. Pengeringan. Pengeringan jagung dapat dilakukan secara alami atau buatan. Secara tradisional jagung dijemur di bawah sinar matahari sehingga kadar air berkisar 17%. Biasanya penjemuran memakan waktu sekitar 2-3 hari. Penjemuran dapat dilakukan di lantai jemur. Secara buatan dapat dilakukan dengan mesin pengering. Panas pengeringan sekitar 38-43 derajat Celcius, sehingga kadar air turun menjadi 14-15%. 4. Penyortiran dan penggolongan. Biji-biji jagung harus dipisahkan dari kotoran atau apa saja yang tidak dikehendaki, sehingga tidak menurunkan kualitas jagung. Tindakan ini sangat bermanfaat untuk menghindari atau menekan serangan jamur dan hama selama dalam penyimpanan.